Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia yang tidak bisa kita balas. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan cara bersyukurnya adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, apabila kalian mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, la azidannakum, maka Allah firmankan, saya akan tambah, aku akan menambah nikmat tersebut kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan apabila kalian kufur kepada nikmat yang aku berikan kepadamu, maka ketahuilah bahwa azabku lebih pedih. Ya. Maka dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita bisa mengambil ibrah. Ya. Mengambil ibrah bahwa apabila nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat berjalan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita tidak syukuri, maka kita akan kufur. Ya. Dan ketika kita kufur, maka di situ ada azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala atas perilaku kita, yaitu tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka seyogianya kita gunakan momen ini atau bulan puasa ini dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi seluruh larangannya, dan mengerjakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan perumpamaan Ramadan ini sebagaimana orang yang kaya raya dan dermawan, yang mana orang ini datang kepada satu kampung yang orang-orang yang di kampung tersebut serba kekurangan, miskin, semiskin-miskinnya. Dan orang yang kaya dan dermawan ini datang ke sana ingin bertabaru, ya, ingin bertabaru atau melakukan kebaikan dengan membagi-bagikan harta yang ia miliki. Kemudian orang yang kaya ini, orang yang dermawan ini mengatakan, barang siapa yang datang di lapangan, maka dia akan mendapatkan 10 kilo emas dan 10 triliun uang cash. Maka
orang-orang kampung ini pasti akan berdatangan ke lapangan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh orang kaya ini. Dan itu real atau nyata. Jadi setiap ada orang yang datang diberikan apa yang dijanjikan. 10 kilo emas, ya 10 triliun uang cash. Dikasih cuma-cuma setiap orang yang datang. Dan kita pastikan orang yang tidak datang ke lapangan pasti dia akan merugi serugi-ruginya. Ya, serugi-ruginya. Kenapa? Karena siapa yang mau datang ya ke kampung yang terpencil dan serba kemiskinan dan bagi-bagi hartanya dan dengan jumlah yang tidak sedikit. Nah, begitulah perumpamaan Ramadan. Jadi Allah hadirkan Ramadan ini, Allah datangkan bulan Ramadan kepada kita agar kita mau mengambil keuntungan di dalam bulan Ramadan ini. Dan orang yang tidak mengambil keuntungan, maka pasti dia akan merugi. Dan kerugiannya ini tidak sama dengan orang yang tidak datang ke lapangan. Tidak dapat 10 kilo emas dan juga tidak dapat 10 triliun uang cash. Ruginya melebihi daripada itu. Kenapa? Karena kerugiannya itu di akhirat. Ya, dan jangan sampai kita ini yang hidup di bulan suci Ramadan saat ini tidak mengambil kesempatan yang besar ini, yaitu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunannya, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya, rahmatnya. Dan ketika kita tidak melakukan itu, maka kita akan kecewa sekecewa-kecewanya. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, ya, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Beliau naik ke atas mimbar, dan ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau katakan amin, amin, amin. 3 kali mengucapkan amin. Maka setelah itu para sahabat bertanya, ada sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tadi engkau ketika naik mimbar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atani Jibril. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam mendatangiku. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, man adraka Ramadan wa falam yughfar lahu fa adkhalahu Allahun nar fa ab'adahu. Dan fakul amin, fakultu amin. Jadi kata Rasulullah SAW, ketika itu malaikat Jibril alaihissalam mendatangiku. Lalu dia berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal, kemudian dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, kerugian yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang tidak pernah kita bayangkan ruginya itu bagaimana. Ya. Kita akan sadar nanti setelah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di akhirat. Ya, ketika kita sudah disiksa baru kita menyesal. Ketika kita sudah masuk neraka baru kita menyesal, dan pada hari itu penyesalan tidak ada gunanya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mau jadi siapa kita di bulan Ramadan ini? Mau jadi orang yang mendapatkan keuntungan seuntung-untungnya atau mendapatkan kerugian serugi-ruginya yang kerugiannya tiada tara? Maka pada kesempatan ini, pada Ramadan, pada momen Ramadan kali ini, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
perbanyak istighfar kepada Allah. Kita tobat atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita lakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ya, di mana-mana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan berzikir, hati berzikir. Insya Allah kita akan melewati Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan Allah berikan ampunan kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita tidak melakukan perintah-perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan, sholatnya terabaikan, kemudian zakatnya juga kita tidak bayarkan, kita tidak tunaikan, maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bermaksiat kepadanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.